Supriyani Hutagaul, MPM 17140113. Saya mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen. Di sini saya akan praktek mengajar untuk memenuhi mata kuliah saya micro teaching. Nah, saya akan membuka kelas saya terlebih dahulu. Untuk adik-adik sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat, Bu. Baik, kursinya dirapikan dulu ya, Dek. Mejanya dirapikan. Kalau ada sampah di bawah meja tolong diambil ya, Dek. Aman, Bu, aman. Oke, udah siap? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang dibawakan oleh Tika. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Berdoa selesai. Ada yang nggak hadir nggak? Kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada, semua hadir ya? Baguslah kalau semua hadir. Nah, minggu lalu kita sampai ke halaman 74 mengenai kebutuhan. 74 mengenai kebutuhan. Ada tugas nggak kira-kira, Dek? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kita mulai pelajaran kita mengenai ketenaga kerjaan. Adik-adik sekalian, kalian tahu nggak kira-kira pengertian dari ketenaga kerjaan? Enggak. Baik, Ibu akan jelaskan mengenai ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ialah semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, setelah, dan selesai masa kerja. Ibu ulangi, ketenaga kerjaan ialah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, setelah, dan setelah selesai masa kerja. Itulah yang dimasukkan dengan ketenaga kerjaan. Ada 8 hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu penduduk, kesempatan kerja, tenaga kerja, bukan tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, pekerja atau buruh. Nah, dari hal-hal berikut akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, penduduk. Penduduk adalah masyarakat yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah tertentu yang bertujuan untuk menetap dalam kurun waktu 6 atau lebih dari 6 bulan. Itulah yang dimaksud dengan penduduk. Ngerti? Ngerti, Bu. Ibu ulangi, penduduk ialah orang-orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang bertujuan untuk menetap kurang lebih dari 6 bulan. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang telah disediakan untuk para pencari pekerja. Dicatat ya, adik-adik. Yang kedua, kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang telah disediakan untuk para pencari pekerjaan. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja untuk memproduksi atau menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Dicatat. Jangan lupa dicatat, tenaga kerja ialah orang-orang yang bekerja untuk memproduksi atau menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan tersendiri maupun kebutuhan masyarakat. Yang keempat, bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja ialah orang-orang yang tidak mau bekerja dan tidak mampu bekerja. Bukan tenaga kerja, orang-orang yang tidak mau bekerja dan tidak mampu bekerja, yang berusia di bawah 15 tahun dan yang berusia di atas 65 tahun. Contoh yang berusia di bawah 15 tahun siapa? Anak-anak. Yang berusia di atas 65 tahun? Lansia. Anak-anak dan lansia. Itulah tadi yang dimaksud dengan bukan tenaga kerja. Kita masuk ke angkatan kerja adalah, ditulis angkatan kerja adalah orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan. Yang ke-6, bukan angkatan kerja adalah orang-orang yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Dicatat, orang-orang yang tidak bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan. Contohnya yaitu ini Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, yang ini Mahasiswa. bagus.
Bukan angkatan kerja, orang-orang yang tidak mau bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan, ibu rumah tangga dan mahasiswa. Kita masuk ke pekerja atau buruh ialah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan upah ataupun gaji dari suatu perusahaan. Orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji ataupun upah. Nah, kalian kan kalau bekerja pasti kalian maunya digaji, ya kan? Untuk mendapatkan upah, untuk memenuhi kebutuhan kalian tersendiri. Itulah yang dimaksud dengan, itulah hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, kita masuk ke jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada 4. Jenis tenaga kerja rohaniah, tenaga kerja jasmani, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja rohaniah adalah orang-orang yang bekerja dengan menggunakan ide-ide pokok pikiran dan gagasan-gagasan yang dituangkan untuk mengembangkan suatu usaha. Ide-ide atau gagas-gagasan dan pokok pikiran yang dituangkan untuk mengembangkan suatu usaha. Contohnya direktur dan konsultan. Itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja rohaniah. Kita masuk ke tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah orang-orang yang bekerja dengan menggunakan fisik. Contohnya di sini Supir. Bagus, supir angkot. Itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja jasmani karena mereka hanya menggunakan tenaga fisik. Kita masuk ke tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ialah orang-orang yang bekerja yang terlebih dahulu sudah terdidik dan sudah mendapatkan pendidikan dari suatu yayasan tertentu. Contohnya, ada yang tahu kira-kira? Orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dengan terdidik. Ada yang contohnya yang tahu? Guru. Bagus, guru. Tenaga kerja terdidik itu karena mereka sudah terlebih dahulu sudah didik dan sudah mendapatkan ijazah. Itulah yang dimaksud guru. Selain guru ada yang tahu tenaga kerja terdidik? Ada yang tahu kira-kira selain guru? Yang sudah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu. Dokter. Dokter ini ya. Dokter kan sudah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu kan? Ya, Bu. Dia sudah menjalani pendidikan untuk mendapatkan dokter. Nah, itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik. Kita masuk ke tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan dengan terlebih dahulu sudah dilatih dan sudah mempunyai kemampuan tersendiri, sudah dilatih diulang-ulang secara berkali-kali. Itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja. Ada yang tahu kira-kira tenaga kerja terlatih yang sudah dilatih berkali-kali? Yang sudah dilatih berkali-kali. Mantap, supir. Sini supir. Supir juga tenaga kerja terlatih. Karena dia sudah dilatih. Membawa mobil kan harus dilatih berkali-kali, sehingga dia mantap untuk membawakan mobil. Itulah yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, kita masuk ke masalah ketenaga kerjaan. Di sini ada 5 masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, faktor pengangguran. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, pendidikan dan kualitas yang kurang maksimal atau rendah. Yang keempat, pemerataan yang tenaga kerja yang tidak merata. Yang kelima, kesejahteraan kerja yang belum maksimal. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Tingkat pengangguran yang tinggi. Mengapa di Indonesia banyak yang pengangguran, Dik? Coba, kalau ada yang tahu apa faktor-faktor pengangguran, angkat tangan. Coba sebutkan, Dek. Karena banyaknya penduduk Indonesia. Mantap. Karena banyaknya penduduk Indonesia. Atau kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk di sini meningkatkan pengangguran di Indonesia. Karena
semakin banyaknya penduduk, padahal lapangan pekerjaan kurang memadai di Indonesia. Ini merupakan salah satu faktor masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang lain untuk faktor-faktor pengangguran ada yang tahu? Selain kepadatan penduduk, ada? Tidak memiliki pendidikan. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Itulah yang merupakan salah satu faktor pengangguran di Indonesia. Yang ketiga Ibu lanjutkan, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi di sini akan menyebabkan pengangguran. Karena apa? Karena kualitas orang-orang di Indonesia belum mampu untuk mengoperasikan teknologi. Seperti kurang mampu mengoperasikan laptop, kurang mampu seperti orang tua yang sudah berumur 40 tahun ke atas, mereka kurang mampu mengoperasikan HP dan laptop. Mereka akan menjadi pengangguran ketika mereka kurang mampu mengoperasikan teknologi. Karena apa? Karena suatu perusahaan itu sudah harus mengoptimalkan teknologi untuk mengembangkan suatu usaha. Itulah yang menyebabkan pengangguran yang tinggi di Indonesia. Nah, jumlah angkatan kerja yang tinggi sama juga yang tadi dengan kepadatan penduduk. Banyaknya pencari pekerja, padahal lapangan pekerjaan kurang tersedia di Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Ini ya, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Seperti yang dibilang adik tadi, kurangnya pendidikan di Indonesia sehingga menyebabkan masalah ketenagakerjaan. Nah, karena kurangnya pendidikan di Indonesia, masih banyak yang tidak mau bersekolah, ya kan? Seperti di luar Jawa sana, mereka masih belum mau bersekolah, hanya tamat SMP aja, SMA, mereka belum mau melanjutkan untuk tingkat yang selanjutnya. Kita masuk ke kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Di sini dikatakan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, kurangnya upah maupun gaji yang diberikan kepada tenaga kerja. Kurangnya upah ataupun gaji yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada tenaga kerja sehingga kesejahteraan tenaga kerja kurang maksimal. Sampai di sini masalah ketenaga kerjaan. Ada yang kurang dipahami? Kalau ada yang kurang dipahami, tolong tunjuk tangan, Dek. Ada? Ayo. Tunjuk tangan siapa yang kurang mengerti. Di bagian situ. Yang mana, Dek? Yang nomor 4, Bu. Pemerataan angkatan kerja yang tidak merata. Nah, pemerataan angkatan kerja yang tidak merata di sini, tunggu sebentar. Pemerataan angkatan kerja di sini dikatakan karena itu tadi yang Ibu katakan juga, karena semakin banyaknya angkatan kerja atau tenaga kerja para pencari pekerja, padahal lapangan pekerjaan di Indonesia kurang memadai. Mengerti? Pak, semakin banyak para pencari pekerja, padahal lapangan pekerjaan kurang memadai di Indonesia. Itulah yang masalah pemerataan kerja angkatan yang tidak merata. Mengerti? Paham? Paham, Bu. Baik. Kalau sudah paham semua di sini, kalau sudah paham tolong udah dicatat tadi? Udah, Bu. Udah. Ibu di sini akan memberikan kuis. Akan Ibu bagikan 2 ini. Tolong dijawab. Akan Ibu tunggu selama 10 menit. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Ini akan menambah nilai keterampilan kalian. Gimana, udah siap? Kuis yang dikasih tadi? Udah? Baik, kita bahas sama-sama. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Ayo. Baik, Tika silakan. 1. Penduduk yang bekerja aktif kelompok siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan disebut B. Angkatan kerja. Kalau
penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan kelompok yang siap bekerja disebut A. Kesempatan kerja, B. Angkatan kerja, C. Tenaga kerja, D. Ketenaga kerjaan, E. Pengangguran. Tadi jawabannya B. B. Angkatan kerja. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang-orang yang siap bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Itulah yang dimaksud dengan angkatan kerja. Baik. Benar nomor 1, nomor 2 silakan siapa yang bisa? Saya, Bu. Melpa silakan. 2. Pelajar dan ibu rumah tangga termasuk kategori. Jawabannya E. Bukan angkatan kerja. Bagus. Pelajar dan ibu rumah tangga termasuk kategori bukan angkatan kerja. Nah, ini tadi Ibu katakan bukan angkatan kerja, yaitu pelajar dan ibu rumah tangga. Nomor 3 siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan. 3. Di bawah ini yang tidak dapat dimasukkan ke dalam anggota kerja adalah D. Siswa SMA. Coba dibacakan semua. Yang Di bawah ini yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angkatan kerja adalah A. Guru, B. Dokter, C. Pilot, D. Siswa SMA, E. Pembantu rumah tangga. Jawabannya D. Siswa SMA. bagus. Di bawah ini yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angkatan kerja yaitu siswa SMA. Bagus. Semua benar? Benar, Bu. Semua benar ya. Baik, kuisnya nanti akan Ibu nilai. Kuisnya dikumpulkan. Sudah dikasih namanya kan? Udah, Bu. Jangan lupa namanya dikasih ya. Semuanya. Baik, sudah siap kan? Nah, dari materi kita hari ini, kesimpulannya akan kita ambil yang pertama, untuk peran pemerintah dalam mengatasi ketenaga kerjaan ada 4 yang dilakukan peran pemerintah untuk mengatasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Dicatat yang pertama, peran pemerintah untuk mengatasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan kesempatan kerja. Yang ketiga, perlindungan terhadap tenaga kerja. Dan yang keempat, membina hubungan industri dalam negeri maupun internasional. Membina hubungan industri dalam negeri maupun internasional. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, sudah siap. Nah, di sini kita akan bermain ice breaking. Ada yang tahu kira-kira game ice breaking? Enggak, Bu. Nggak tahu ya? Nah, game ice breaking adalah untuk meningkatkan konsentrasi pelajar. Konsentrasi pelajar dengan cara bermain game. Nah, coba berdiri semuanya. Nah, di sini akan Ibu katakan, akan Ibu berikan salah satu kunci. Kalau Ibu bilang meninggi, kalian menoleh ke kanan. Kalau Ibu bilang merendah, kalian menoleh ke kiri. Kita ulangi, meninggi ke kanan, rendah ke kiri. Kita ulangi sama-sama. Tinggi kanan, rendah kiri. Tinggi kanan, rendah kiri. Tinggi kanan, rendah konsentrasi. Tinggi kanan, rendah kiri. Tinggi kanan, rendah kiri. Tinggi kanan, rendah kiri. Dua ya. Tinggi kanan, rendah kiri. Tinggi kanan, rendah kiri. Kita mulai. Konsentrasi. Tinggi Kanan, rendah kiri, 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 tinggi kanan. rendah kiri. Bagus, berarti semuanya masih konsentrasi adik-adik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Bu. Dapat semua ya kan ini tadi kan? Dapat Bu, dapat. Baik, kalau kira-kira nggak dapat, didiskusikan sama teman sebangku ya, Dek. Iya Bu. Ditanya juga sama ibu melalui WhatsApp bisa juga ya mengenai ini. Biar minggu depan kan kita lanjutkan pelajaran mengenai ini juga, ada nanti yang akan diberikan materi. Nah, sampai di sini mata pelajaran kita hari ini akan kita tutup dengan berdoa yang dibawakan oleh Melpa. Baik, untuk menutup acara pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Doa selesai. Nah, silakan pulang anak-anak ke rumah masing-masing sampai di sini dan selamat siang.